love. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Jumat tanggal 29 September tahun 2023, bersama dengan saya Pendeta Kuster Tirambang. Nas kita yaitu dari Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 20. Kita berdoa. Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berilah kepada kami kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, yang menuntun dan menyiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh dapat menerima firman Tuhan ini, dan kami boleh hidup sesuai dengan perintah-Mu. Bapa di surga, nyatakanlah kuasa-Mu melewati renungan yang akan dilayani oleh hamba-Mu saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Musa adalah abdi Allah yang setia, juga dengan saudara-saudaranya, baik Maryam maupun Harun. Tetapi mereka juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia yang juga tidak terlepas dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Musa dipilih Allah untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Adakah Tuhan memilih Musa karena ia sempurna? Tentu tidak. Musa dipilih oleh Allah agar ia dapat menuntun umat Tuhan yang besar itu keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Umat atau bangsa Israel bukan saja bangsa yang besar, tetapi juga bangsa yang dihususkan di hadapan Tuhan dari seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena itu berkat dari Allah akan diberikan melalui tanah Kanaan. Tetapi untuk sampai di negeri itu bukanlah persoalan yang mudah bagi mereka. Karena itu Musa bertanggung jawab bersama-sama dengan saudara-saudaranya dan tua-tua Israel untuk bersama-sama bertanggung jawab membawa umat itu sampai ke negeri yang mereka tuju, yaitu tanah Kanaan. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, dan dipenuhi dengan keluh kesah dan perlawanan umat terhadap apa yang disampaikan oleh Musa. Perlawanan itu adalah merupakan perlawanan yang juga mereka perlihatkan di hadapan Tuhan, di mana Musa diutus. Sehingga hal demikian sungguh-sungguh membuat Musa terkadang harus berbicara dengan keras kepada mereka, yaitu untuk mengingatkan mereka agar tetap setia dan berpegang kepada perintah Tuhan. Tetapi sebaik-baiknya Musa memimpin umat Tuhan, suatu waktu Musa terjebak melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Dan Harun saudaranya yang seharusnya mengingatkan Musa juga turut dalam kesalahan itu. Maka akibat dari kesalahan yang mereka lakukan, Bilangan 20 ayat 12, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka, terutama kepada Musa untuk tidak mengizinkannya memasuki tanah Kanaan, negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka.
perjuangan yang telah dilakukan oleh Musa sejak keluar dari tanah Mesir, bahkan hampir sampai ke negeri yang dituju, hanya menjadi sebuah mimpi atau impian saja baginya. Kesalahan yang dilakukannya telah membuat Allah memberikan hukuman kepadanya. Goyahnya kepercayaan Musa sebagai pemimpin di hadapan Allah membuat Musa kehilangan kesempatan untuk masuk bersama-sama dengan umat Tuhan ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan Musa di hadapan Tuhan, Musa tetap akan dikenang dalam sejarah kehidupan umat Allah. Sungguh nas ini mau mengingatkan dan mengajarkan kita agar selalu setia dan hanya percaya kepada Allah dalam keadaan apapun yang dialami dalam kehidupan ini. Menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Meyakini Tuhan adalah sumber penolong yang akan siap menolong kita dan memberikan jalan keluar pada setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan akan menyatakan kasih dan berkat-Nya bagi setiap umat-Nya yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu mengucap syukur atas hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Lebih-lebih kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan harian dari Resort GKI Pulang Pisau yang dilayani oleh hamba-Mu saat ini, Pendeta Puster Tirambang. Tuhan, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menguatkan hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup percaya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah seluruh pendengar renungan harian saat ini, seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Terkhusus saat ini kami mendoakan, ya Tuhan, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKE Pandohop Mentaren 1. Mohon kasih kuasa-Mu menyertai kehidupan seluruh jemaat-Mu. Memberkati mereka, ya Tuhan, dalam setiap aktivitas dan setiap tugas tanggung jawab usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan selalu. Demikian juga kepada seluruh pekerja yang Tuhan utus di sana. Ibu Pendeta terkasih, Pendeta Wanti STH, MPH Majelis Jemaat GKI Pandohop Mentaren 1, seluruh Bapak Ibu Penatua dan Diakon yang melayani, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan, mengaruniakan kesehatan, kekuatan, kebersamaan di dalam mereka melayani jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa permohonan ini melalui nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.